Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, pada bagian B yang ditanyakan adalah interval kecekungan grafik ya. Jadi saya ingatkan lagi untuk interval kecekungan grafik. Nah, untuk interval kecekungan grafik. Terus kemudian dia pasti memenuhi dua syarat ya. Kalau misalkan dia itu cekung ke atas, maka kita menggunakan turunan kedua di sini. Berarti f double aksen x itu adalah lebih dari 0. Nah, ini untuk cekung ke atas ya. Terus kemudian kalau misalkan dia nanti cekung ke bawah, nanti pasti memenuhi f double aksen x adalah kurang dari 0. Nah, ini caranya hampir sama seperti yang tadi. Nah, ini tahapannya kita jadikan satu. Berarti kita menentukan titik stasionernya dulu dari turunan keduanya ini. Kemudian setelah kita menentukan titik stasionernya, langsung ke tahap selanjutnya untuk menguji nilai dari titiknya gitu ya. Uji titik. Nah, sekarang kita akan selesaikan dulu berarti titik stasioner. Kalau tadi didapatkan turunan pertamanya adalah min 4 cos 2x ditambah pi ya tadi. Ini adalah turunan pertamanya, berarti turunan keduanya adalah dari turunan pertama ini diturunkan lagi gitu ya. Nanti menjadi turunan kedua. Kita selesaikan, berarti f double aksen x sama dengan cos itu kan turunannya min sin. Di sini ada 2, berarti min 4 dikali min 2 sin 2x ditambah pi. Negatif kali negatif itu kan positif ya. Berarti ini bisa dituliskan 8 sin 2x ditambah pi. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian tadi untuk syarat stasioner, nah saya ingatkan lagi untuk syarat stasioner itu nanti gimana teman-teman? Syaratnya adalah, nah ini nanti yang turunan kedua itu f double aksen x adalah sama dengan 0. Kita selesaikan. Nah, di sini tadi betul ya. Cos itu kan min sin tadi turunan. Tinggal kita bagi saja ya ini berarti. Nah, berarti 8 sin 2x ditambah pi, berarti nilainya sama dengan 0. Ini kedua ruasnya kita bagi dengan 8 ya. Biar lebih sederhana, kalau misalkan dibagi 8, berarti kan nilainya menjadi sin 2x ditambah pi itu nilainya akan sama dengan 0. Nah, terus kemudian sin berapa yang nilainya sama dengan 0? Nah, salah satu yang memenuhi adalah sin 0 kan? Berarti sin 0 ini menjadi sin 2x ditambah pi itu sama dengan sin 0. Itu ya. Nah, dari sin 0 ini terus gimana dong? Berarti tinggal kita jadikan ke penyelesaiannya di persamaan trigonometri ini. Gitu. Nah, kemungkinan yang pertama adalah ini ya, 2x ditambah pi sama dengan 180 itu dikurangi 0 kan. Nah, ini pi-nya bisa diubah menjadi 180 atau kalau mau pi juga boleh. Jadi saya ubah menjadi pi saja ya. Ini misalkan menjadi sepi. Nah, pi dikurangi 0
ditambah K dikali 2Pi. Ini berarti kan 2X ditambah Pi sama dengan Pi ditambah K dikali 2Pi. Ini ada Pi dengan Pi, itu kan bisa dicoret ya teman-teman, bisa kita sederhanakan. Nah, berarti tapi kedua ruas ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Jadi kedua ruasnya ini kita bagi dengan 2, sehingga nanti didapatkan X sama dengan K dikali Pi, itu ya. Dan ingat, interval yang diminta tadi adalah berapa teman-teman? Ini interval yang diminta ya, itu adalah tadi 0 kurang dari X kurang dari 2. Ini sebagai acuan kita nanti ya. Nah, kemudian dari kemungkinan pertama ini boleh kalau misalkan pengen diuji langsung ya. Kalau misalkan K sama dengan 0, nah 0 ini kan tidak masuk dalam penyelesaian, jadi 0 tidak boleh, berarti bukan 0. Kita substitusi misalkan mulainya dari K sama dengan 1. Oke, kalau misalkan K sama dengan 1, berarti 1 dikali Pi. Nah, 1 dikali Pi itu sama dengan Pi. Nah, Pi masih berada pada intervalnya, jadi Pi-nya ini memenuhi. Kemudian kalau misalkan K sama dengan 2, ini kan berarti podo karo 2 dikali Pi. 2 dikali Pi sama dengan 2Pi. Tapi 2Pi di sini tidak masuk dalam interval karena tidak ada tanda sama dengan toh. Berarti dia tidak memenuhi. Gitu, hati-hati ya di sini. Selanjutnya kita akan uji di kemungkinan yang kedua. Kemungkinan keduanya adalah 2X ditambah Pi sama dengan Pi kan di situ, berarti kan Pi. Terus kemudian bukan Pi, tapi di sini adalah 0 ya. Sorry. Jadi di bagian sini tadi. Nah, berarti kan 0. Kemudian ditambah K dikali 2Pi. Itu ya. Nah, tapi sekarang kita lihat dulu di bagian situ. Nah, di bagian situ ini masih ada nilai dari 2X-nya ya, teman-teman. Nah, ini kan nanti harus dibagi menjadi 2. Tapi sekarang kita pindah ruas dulu untuk unsur Pi-nya. Berarti kan menjadi 2X sama dengan min Pi ditambah K dikali 2Pi. Kemudian nanti kedua ruasnya sama seperti tadi ya, itu bisa kita bagi dengan 2. Ini bagi aja dengan 2. Ini nanti hasilnya menjadi berapa ini? Kalau kita tuliskan lagi, X sama dengan min Pi per 2. Oke, ditambah K dikali Pi. K dikali Pi. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau kita uji K sama dengan 0 itu kan jelas tidak memenuhi ya, karena sudutnya adalah negatif. Kita coba mulai K sama dengan 1. Nah, kalau K-nya sama dengan 1, berarti kan min Pi per 2 ditambah 1 dikali Pi. Nah, ini kan bisa ditulis menjadi min Pi per 2 ditambah Pi. Nah, itu kita samakan penyebutnya. Ini kan berarti sama dengan Pi per 1. Kita samakan menjadi 2. 2 bagi 2, 1. 1 kali min Pi pada karo min Pi. Ditambah 2 dibagi 1, 2. 2 dikali Pi adalah 2. Sehingga hasilnya sama dengan 2Pi dikurangi Pi adalah Pi dibagi 2. Nah, Pi per 2 ini masih berada pada intervalnya, sehingga dia memenuhi ya. Ini memenuhi. Nah, selanjutnya kita akan coba uji untuk K sama dengan 2. Berarti nilainya itu sama dengan berapa? Berarti X sama dengan min Pi per 2 ditambah 2 dikali Pi. Nah, 2 dikali Pi itu hasilnya adalah 2.
Ini kan 2pi/1, bisa kita samakan penyebutnya. Maka di sini menjadi 2 ya. Ini berarti min pi ditambah 2 dibagi 1, 2, 2 dikali 2, 4. Jadi ditambah 4. Nah, dari sini diperoleh bahwasanya nilai dari X-nya sama dengan 3pi/2. Ini berarti 3pi/2 itu dia memenuhi, teman-teman. Untuk K sama dengan 3, nanti bisa teman-teman coba ya, dan itu tidak memenuhi. Nah, dari titik-titik yang menjadi titik stasiun tadi adalah titik-titik yang memenuhi, ya, yang memenuhi persamaan. Sehingga nanti di sini bisa kita tuliskan kembali. Nah, oke, ini nilai dari himpunan penyelesaian ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu sama dengan berapa ini? Mulai dari yang terkecil dulu ya. Di sini ada pi per 2, terus kemudian ada berapa lagi itu? Ada 3pi/2 sama, sebelum 3pi/2 itu ada pi ya. Sorry. Oke, ini ada pi. Oke. Berarti ada pi, kemudian baru 3pi/2. Nah, jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya untuk yang titik stasiunnya. Padahal kita untuk interval kecekungan grafik itu kita perlu apa? Perlu sama seperti yang diagram nilai f aksen X tadi. Jadi harus diuji dulu nih. Ini kita gambarkan lagi ya. Ini kan mulainya dari 0, berakhirnya di 2pi ya, atau 360 derajat, sama saja ya. Kemudian di bagian sini tadi titiknya berapa saja? Katakanlah yang pertama itu adalah pi/2. Terus kemudian yang bagian sini itu titiknya tadi adalah sama dengan pi. Dan yang berada di sini adalah 3pi/2. Nah, ini kita harus melakukan uji titik. Nah, untuk pi/2 ini kalau diubah dalam satuan derajat itu berapa sih? Pi/2 itu kan 180 bagi 2. Nah, ini nilainya sama dengan 90 derajat. Kalau yang ini pi adalah 180 derajat. Kemudian 3/2 dikali pi. 180 dibagi 2 itu kan 90 ya. 90 kali 3 itu sama dengan 270 derajat. Nah, sekarang kita uji, misalnya saya di sini ambilnya adalah X sama dengan 30. Dimasukkan ke dalam turunannya ini, teman-teman ya. Berarti kan nilainya jadi berapa itu? Ini kita tulis lagi uji titik ya. Kalau misalkan X-nya sama dengan 30 derajat, berarti berapa dong? Podo karo 8 sin 2 dikali 30 derajat ditambah 180 derajat. Ini kan sama dengan 8 sin 2 kali 30 kan 60 ya. 60 tambah 180 berarti 240 derajat. Sin berada di kuadran ke berapa ini? Sin berada di kuadran ketiga, nilainya adalah negatif. Jadi di sini hati-hati. Kalau mungkin teman-teman melihat di pembahasan yang ada di buku, itu kan nilai dari turunan ketiganya itu kan negatif. Nah, itu salah, teman-teman. Harusnya pas itu turunannya adalah min sin ya. Itu bisa teman-teman buka lagi. Jadi ada kekeliruan yang ada di buku ya, kalau misalkan bukunya sama dengan saya ya. Min A sin A X itu ya.
hati-hati. Jadi di buku itu nggak bisa dijadikan patokan. Ini kita selesaikan dulu, berarti berapa ini teman-teman? Sin 240 berarti sama dengan 8 sin 180 ditambah 60. Itu ya, ini karena dia berada di kuadran 3, jadi pakainya yang ini aja. Kita pakai yang bagian belakang adalah sin 60. Berarti tapi negatif karena dia berada di kuadran 3. Jadi 8 dikali min sin 60. Nah, sin 60 itu kan sama dengan setengah akar 3 kan begitu. Tapi karena negatif kan berarti pada karo 8 dikali negatif setengah akar 3 itu. Nah, negatif setengah kali 8 itu kan nilainya sama dengan negatif 4. Berarti di sini adalah negatif 4 akar 3. Nah, sehingga nanti nilainya adalah negatif. Kalau negatif berarti di sini tulis negatif dulu. Negatif, 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 dan negatif. Itu ya teman-teman. Jadi hati-hati sama yang ada di buku. Yang di buku itu salah ya. Kalau di buku itu di bagian, kalau di buku PR itu di bagian pemantapan. Itu hati-hati sekali ya. Nah, ini kemudian sekarang kita akan coba untuk menentukan nilai dari yang bagian interval ini antara 90 sampai 180. Misalnya saja saya mau mengambil yang 150 gitu ya, Cak. Itu boleh, atau mau mengambil yang 120 juga boleh. Jadi katakanlah saya di sini ambilnya yang 120. Ini X sama dengan 120 derajat. Berarti nilainya sama dengan berapa itu? 8 dikali sin 2 dikali 120 derajat ya. Nah, ini nanti ditambah berapa ya? Tambah 180 derajat. Nah, berarti nanti di sini sama dengan 8 sin, nah 8 sin 240 derajat ya. Nanti kemudian ditambah 180 derajat. Oke, sekarang kita lihat dari sini 240 tambah 180 itu kan sama dengan 420. Jadi kan di sini podo karo 8 sin 420. Nah, sin 420 ini itu kan bisa dipecah menjadi 8. Terus kemudian kita kalikan sin 1 dikali 360 derajat ya. Ini kali ya. Terus kemudian ditambah 60. Nah, kita ambil yang 60-nya. Berarti nanti nilainya sama dengan 8 dikali sin 60 derajat. Tapi negatif ya, karena dia berada di kuadran 3. Gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Ini berarti kan negatif 8 saya tunggu dulu. Ini tadi nggak berada di kuadran 3 teman-teman, tapi berada di kuadran 1 ya. Kenapa? Karena ini kan tadi muter 1 kali ya. Sorry. Ini tadi dia muter 1 kali. Ini dia tadi muter 1 kali. Ini berarti kan kalau kita selesaikan jadi 8 sin 60 derajat ya. Sin 60 tadi adalah setengah akar 3, berarti 8 dikali setengah akar 3. 8 kali setengah akar 3 berapa? Nah, ini kan nilainya sama dengan ini nggak kelihatan ya buatnya.
8 kali setengah kali 3 berarti sama dengan 4 akar 3. Ini dan seterusnya ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ujikan lagi di grafiknya, grafik yang berada di sini nanti pasti selang-seling ya. Jadi bisa diuji nanti, berarti di sini ini positif. Ini berarti gimana? Positif, 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 positif. Nah, ini kemudian yang bagian sini adalah negatif. Ini negatif, negatif, negatif. Kemudian yang bagian di sini adalah positif, 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 dan positif. Nah, kalau yang negatif tadi berarti dia turun, kalau yang positif berarti dia naik, gitu ya. Ini hati-hati. Kalau yang ada di buku PR itu ya, itu turunannya tadi yang hati-hati ya. Ini salah yang di buku PR. Jadi ini saya benahi. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi. Jadi yang bagian pertama ini yang plus kita dahulukan ya. Ini berarti naik. Ini naik. Terus kemudian bagian yang min itu berarti turun. Nah, ini turun. Satunya juga turun. Sehingga nanti nilainya itu menjadi sama dengan berapa ini, ya kita tulis aja. Berarti dia cekung ke atas pada interval yang benar gitu ya. Kita tulis aja. Berarti dia cekung ke atas. Itu berada pada interval berapa ini ya? Pi per 2 kurang dari X. Nah, terus kemudian kurang dari Pi gitu ya. Terus kemudian dan ada interval lagi dimana dia cekung ke atas, yaitu adalah 3 per 2 pi Oke, sebentar. Ini berarti betul ya. Dan ini berarti 3 per 2 pi atau 3 pi per 2 boleh. Itu berarti kurang dari X kurang dari 2 pi. Oke, terus kemudian sekarang kita lihat yang cekung ke bawah. Berarti cekung ke bawah. Ini nilainya berarti mulai dari berapa? Dari 0, terus kemudian kurang dari X ya. 0 kurang dari X kurang dari pi per 2 dan yang min di sini ada pi, terus kemudian kurang dari X itu kemudian kurang dari 3 per 2 pi atau 3 pi per 2. Jadi seperti itu ya. Semoga ini pembahasannya bisa dipahami. Nanti teman-teman bisa putar ulang lagi untuk memastikan jawabannya. Mohon koreksinya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya, di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.